Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul pengendalian persediaan dengan metode Economic Order Quantity Single Item pada studi kasus pemesanan printer dan produk A. Di sini kami dari mata kuliah Sistem Produksi dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Dari kelompok 2, Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran genap 2023-2024. Untuk anggota kelompoknya, di sini saya Salisha Salsabila dengan NPM 21174 sebagai ketua. Saya Sandra Matila dengan NPM 21160 sebagai anggota. Saya Nisa Maudi dengan NPM 21191 sebagai anggota. Saya Bramantio Subrata dengan NPM 21211 dengan sebagai anggota. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus yang pertama dengan soal sebagai berikut. Norris Halas Computer Store Houston menjual printer dengan harga $200. Permintaan untuk printer ini konstan sepanjang tahun dan permintaan tahunan diramalkan 600 unit. Biaya penyimpanan adalah $1,4 per unit per bulan. Sementara biaya pemesanannya adalah $70 pemesanan. Sekarang ini perusahaan memesan 12 kali setahun atau setiap pemesanan jumlahnya 50 unit. Dalam satu tahun ada 250 hari kerja dan waktu antaranya adalah 10 hari. A. Dengan adanya kebijakan untuk memesan 50 unit untuk setiap kali pesan, hitunglah total biaya pemesanan tahunan dan biaya penyimpanan tahunan. B. Bila perusahaan menggunakan kebijakan persediaan terbaik, berapa biaya pemesanan dan penyimpanannya? C. Hitunglah titik pemesanan kembali. Selanjutnya kita ada di tahap penyelesaian. Nah, dari soal yang tadi dapat diketahui yaitu D adalah jumlah kebutuhan barang dengan 600 unit per tahun. C adalah harga barang yaitu $200 per unit. H adalah biaya simpan yaitu $1,4 per unit per bulan, sama dengan $16,8 per unit tahun. K adalah biaya setiap kali pesan, yaitu $70 per pemesanan. F adalah frekuensi pemesanan per tahun, yaitu 12 kali. Q adalah jumlah pemesanan, yaitu 50 unit per pemesanan. D adalah jumlah hari kerja dalam setahun, yaitu 250 hari. Dan DL adalah permintaan harian dengan jumlah kebutuhan barang per jumlah hari kerja dalam setahun, yaitu 600 unit per 250 hari sama dengan 2 unit per hari. Dan yang terakhir ada L adalah lead time, yaitu 10 hari. Selanjutnya kita ke penyelesaian yang pertama, yaitu perhitungan total persediaan saat ini. Yang pertama, kita mencari total biaya persediaan tahunan. Dengan rumus, TAC sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Sama dengan D per Q kali K ditambah Q per 2 kali H. Dari angka-angka yang sudah diketahui dimasukkan ke dalam rumus, di mana D sama dengan 600, Q sama dengan 50, K sama dengan 70, H sama dengan 16,8. Nah, selanjutnya 600 per 50 dikali 70 ditambah 50 per 2 dikali 16,8. Dari perhitungan tersebut didapatkan 840 ditambah 420 dengan hasil $1.260 per tahun. Selanjutnya kita mencari frekuensi pemesanan per tahun dengan rumus F sama dengan D per Q, di mana D adalah 600, Q adalah 50. Selanjutnya, 600 dibagi 50 sama dengan 12. Dan dapatkan frekuensi pemesanan per tahunnya yaitu 12 kali. Selanjutnya, kita mencari jarak siklus dengan rumus T sama dengan Q per D, di mana Q
50, dan D 600. Dengan perhitungan 50 per 600 sama dengan 0,083 tahun. Bila 1 tahun adalah 250 hari kerja, maka T sama dengan 0,083 dikali 250. Dengan hasil T sama dengan 21 hari. Selanjutnya, di bagian reorder point, dengan rumus R sama dengan L kali DL, di mana L adalah 10 dan DL adalah 2. Selanjutnya, 10 dikali 2 sama dengan 20 unit. Selanjutnya, yakni perhitungan pola persediaan saat ini menggunakan grafik. Di sini terdapat grafik yang berarti 10 hari sebelum barang itu habis, atau ketika persediaan di gudang hanya tersisa 20 unit, maka sudah bisa mulai dilakukan pemesanan untuk kebutuhan di periode berikutnya. Setiap melakukan pemesanan sebanyak 60 unit dengan jarak siklus selama 21 hari, serta dalam 1 tahun terdapat 12 kali pemesanan. Kemudian B, nilai THC kebijakan persediaan optimum. Yang pertama, jumlah pemesanan optimum dengan rumus EOQ sama dengan akar 2 DK per H sama dengan 2 kali 600 kali 50 per 16,8 didapatkan hasil 60 unit. Kemudian untuk total biaya persediaan tahunan dengan rumus THC sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan dengan rumus D per Q kali K plus Q per 2 kali H sama dengan 600 per 60 kali 50 ditambah 60 per 2 kali 16,8 didapatkan hasil $1.004 per tahun. Selanjutnya yakni frekuensi pemesanan per tahun dengan rumus F sama dengan D per Q sama dengan 600 per 60 didapatkan hasil 10 kali. Kemudian untuk jarak siklus dengan rumus T sama dengan Q per D sama dengan 600 per 60 didapatkan hasil 0,1 tahun. Bila 1 tahun sama dengan 250 hari kerja, maka T sama dengan 0,1 dikali 250 didapatkan hasil 25 hari. Selanjutnya, C, titik pemesanan kembali saat kebijakan persediaan optimum. Karena nilai lead time atau L kurang dari siklus pemesanan atau T, yakni 10 kurang dari 25, maka R sama dengan L kali DL sama dengan 10 kali 2, dan didapatkan hasil 20 unit. Selanjutnya, yakni perhitungan pola persediaan saat persediaan optimum menggunakan grafik. Di sini terdapat grafik yang berarti 10 hari sebelum barang itu habis atau ketika persediaan di gudang hanya tersisa 20 unit, maka sudah mulai bisa dilakukan pemesanan untuk kebutuhan di periode berikutnya. Setiap melakukan pemesanan sebanyak 60 unit dengan jarak siklus selama 25 hari, serta dalam 1 tahun terdapat 10 kali pemesanan. Kesimpulannya, Norris Herald Computer Store Houston dalam melakukan pemesanan sebanyak 50 unit printer setiap kali pemesanan memberikan total biaya persediaan sebesar $1.260 per tahun, sedangkan kebijakan pemesanan optimal sebanyak 60 unit printer setiap kali pemesanannya memberikan total biaya persediaan yang sebesar $1.004 per tahun. Total biaya persediaan dengan kebijakan pemesanan yang optimal memberikan total biaya persediaan yang minimum, sehingga Norris Herald Computer Store Houston sebaiknya melakukan pemesanan sebanyak 60 unit printer setiap kali pemesanannya. Kemudian pada studi kasus yang kedua, yaitu sebuah perusahaan selalu maju ingin memproduksi suatu produk A, di mana dalam membuat produk A tersebut dibutuhkan bahan baku. Perusahaan tersebut ingin melakukan pembelian bahan baku dengan rincian data yang sebagai berikut, di mana kebutuhan bahan bakunya sebesar 46.000 unit. Yang kedua yaitu harga beli bahannya Rp100 per unit. Kemudian biaya pesannya yaitu Rp400 sekali pesan. Kemudian yang keempat yaitu biaya bongkar bahannya Rp400 sekali bongkar, biaya transportnya Rp2.000 sekali pengiriman, biaya asuransinya Rp100 setiap unit per tahun, kemudian biaya gudangnya Rp400 setiap unit per tahun, kemudian biaya bunga modal sebesar Rp175 setiap unit per tahun. Kemudian biaya risiko dari kerusakan yaitu Rp175 setiap unit per tahun. Kemudian ada biaya penjaga gudang yaitu Rp17.000 per bulan. Dari data tersebut, bantulah perusahaan untuk menentukan jumlah pembelian yang paling ekonomis dan hitung total biaya persediaan.
penyelesaian. Oke, berikut adalah penyelesaian dari studi kasus yang kedua. Untuk yang pertama diketahui pada D atau jumlah kebutuhan barang, yaitu sebesar 46.000 unit. Lalu ada juga K, yaitu biaya setiap kali pesan dengan Rp400 ditambah Rp400 dan ditambah Rp2.000 dengan total Rp2.800. Lalu selanjutnya ada C atau yaitu harga barang sebesar Rp100 per unit. Dan juga diketahui H yaitu biaya simpan dengan Rp100 ditambah 400 ditambah 175 ditambah 175 ditambah Rp17.000 dikali 12 dengan biaya simpan dengan total yaitu Rp204.850. Selanjutnya adalah biaya pemesanan yaitu Q dengan rumus akar 2 dikali D dikali K dibagi H. Lalu dimasukkan akar 2 dikali D-nya 46.000 dikali K yaitu 2.800 lalu dibagi dengan 204.850 dihasilkan 35. Lalu selanjutnya ada total biaya persediaan tahunan optimal yaitu TAC dengan rumus biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Dan untuk biaya penyimpanan biaya pemesanan yaitu dengan rumus D dibagi Q lalu dikalikan dengan K. Dan untuk biaya penyimpanan dengan rumus Q dibagi dengan 2 dikalikan dengan H. Lalu untuk biaya pemesanan untuk D per Q-nya, D-nya adalah 46.000 dibagi dengan Q-nya yaitu 35. Lalu dikalikan dengan K-nya yaitu 2.800 didapatkan hasil sebesar 3.680.000. Lalu untuk yang biaya penyimpanan yaitu Q per 2 dikalikan H, yaitu Q-nya adalah 35 dibagikan dengan 2, lalu dikalikan dengan H yaitu 204.850 dan didapatkan hasil sebesar 3.584.875. Dan untuk total biaya pemesanan dan total biaya penyimpanan ditambahkan dan didapatkan hasil yaitu 7.264.875 rupiah per tahun. Lalu berikut adalah kesimpulan dari studi kasus yang kedua. Perusahaan selalu maju sebaiknya melakukan pemesanan sebanyak 35 unit setiap 25 hari sekali dengan frekuensi pemesanan 10 kali dalam setahun. Dan mulai dilakukan pemesanan pada saat unit yang tersedia di gudang tinggal 20 unit agar diperoleh total biaya persediaan sebesar 7.264.875 per tahun. Demikian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih.